Pendidikan jangan mas, jangan dikuyok-kuyok mas, kualat nanti dulur tua ini malah hati, saudara tua ini malah hati kalau dikuyok-kuyok. Nah, saya kan lebih tua dari yang mengumumkan ini, rekening kita diblokir. Nah, terus bagaimana? Biar jangan takut, Bukankah kita butuh dana? saya bertanggung jawab, kalian bisa makan. Dari mana duitnya? Jangan takut, Dari mana duitnya? saya punya cara. Apakah kita akan berdiri mengemis di depan orang-orang? Jangan mas, ngono ya ngono, ning ojo ngono. Kalau Al Zaitun kekurangan operasional, minta sama saya kasih. Minta sama saya kasih. Gimana nih bang? Tadi lo pasang badan. Sebagai seorang yang punya akal dan punya otak untuk berpikir, gua hanya melayani atau meladeni manusia, bukan bunyi-bunyian seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Syukran jazakumullah khair sudah menonton dan mengklik video ini. Semoga apa yang kita lakukan di hari ini mendapatkan nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan membahas tentang pembelaan Pablo Benua ini terhadap Panji Gumilang gitu. Padahal sudah jelas-jelas gitu Panji Gumilang ini udah masuk bui gitu, tapi tetap saja gitu mau pasang badan untuk yang bersalah. Awalnya saya sangat respect gitu terhadap beliau ini ya, jadi panutan gitu di kalangan anak muda gitu. Tapi karena kontroversi ini dia bersuara gitu membela yang salah dan siap pasang badan membela Panji Gumilang. Jadi sekarang saya hilang respect gitu terhadap beliau ini ya. Sangat disayangkan gitu ketika dia berpendapat tentang MUI gitu. Padahal ini semua bukan ranahnya untuk membela Panji Gumilang gitu. Apalagi sampai menyalahkan MUI gitu. Ini sudah keliru lah. Mungkin jika ditanya dalam segi hukum gitu, dia pintar gitu, dia cerdas gitu, lawyer muda ya, jadi panutan anak-anak muda gitu. Tapi jika menyalahkan MUI itu sangat salah. Itu yang kita ketahui di dalam MUI itu ada banyak para ulama besar gitu, yang rata-rata dari mereka sudah paham hadis gitu, paham Al-Quran, dan bukan cuma paham tapi hafal luar kepala gitu. Jika disamain sama Pablo Benua ini beda jauh lah. Pasti ilmunya sangat jauh berbeda gitu dalam segi agama gitu. Kan sudah jelas ya Bareskrim Polri gitu minta fatwa MUI mengenai Panji Gumilang ini gitu, yang artinya MUI itu sudah diakui negara dalam memberikan fatwa yang menyangkut tentang peristiwa keagamaan gitu, penistaan agama gitu, tentang peristiwa sejarah gitu, bahkan tentang haram halalnya suatu makanan gitu, bahkan tentang kemerdekaan Indonesia. Para ulama udah berjuang gitu untuk negeri ini gitu. Tidak ada di dalam sejarah kemerdekaan yang berani melawan penjajah selain para ulama lah. Terus Anda baru lahir gitu, baru ngerintis karir gitu, terus baru diberi ilmu sedikit sudah menjelek-jelekan ulama gitu, menyalahkan ulama gitu, sombong gitu, minta ampun ya Allah, angkuh gitu, sama seperti panutannya gitu si Panji Gumilang ini. Pasti kita udah tahu juga lah ya bahwa Pablo Benua ini adalah seorang mualaf gitu, baru 3 atau 4 tahun gitulah setelah Om Deddy Corbuzier gitu masuk Islam gitu. Seingat saya gitu. Seharusnya kalau masih mualaf gitu jangan coba-coba memberikan fatwa gitu tentang agama gitu, apalagi sampai menyalahkan MUI gitu. Sudah melampaui batas gitu. Udahlah, seharusnya belajar dulu akidah Islam gitu, belajar fikih, ikutin kajian Islam gitu, agar imannya semakin yakin gitu dengan agama Islam gitu ya kan. Saya yakin juga gitu jika MUI ajak beliau ini untuk berdiskusi gitu, pasti nggak bakalan berani gitu, sama seperti Panji Gumilang itu gitu, yang takut untuk berdialog ilmiah terhadap MUI. Kenapa tidak mau menjumpai MUI gitu? Karena yang dikuasai oleh Panji Gumilang ini bukan dalil tapi berdali gitu, sama kayak Pablo Benua ini ya kan. Hanya berdalil tapi selalu berdalih gitu, mencari-cari kebenaran sendiri dengan versinya sendiri, tanpa tidak mau mengikuti tafsir gitu dari hadis, dari Al-Quran juga gitu, dengan alasan perbedaan berpendapat di agama itu diperbolehkan gitu. Kalau semua orang kayak antum gitu, aduh udah hancur agama ini ya Allah. Gimana nih bang? Tadi lo pasang badan. Sebagai seorang yang punya akal dan punya otak untuk berpikir, gua hanya melayani atau meladeni manusia, bukan bunyi-bunyian seperti itu.
Lalu kita masuk ke menyiarkan berita bohong. Ya. Oke, barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Oke. Oke, itu menyiarkan berita bohong. Berita bohong apa yang disiarin? Oke. Ini ngaco banget ya, itu hukuman emang pantas buat si Panji Gumilang ya kan. Menyebarkan berita bohong iya, membuat keonaran iya, masa iya dibilang Al-Quran adalah kalam Nabi Muhammad SAW gitu. Itu kan berita bohong ya kan, tanpa berdasarkan dalil, bukan dali gitu. Al-Quran nggak boleh dihafal. Kalau misal Al-Quran nggak boleh dihafal, terus lu sholat pakai surah apa yang lu baca ya kan? Lalu kemudian khutbah Jumat yang khotibnya itu wanita gitu, dengan alasan kesetaraan. Mali, ini khotib jadi khotib Jumat itu diwajibkan untuk pria, ngapain juga wanita jadi khotib Jumat? Kan dari sini saja sudah ngaco gitu, apalagi sampai jadi imam sholat gitu. Ini udah gak masuk di akal gitu, karena laki-laki itu adalah pemimpin untuk wanitanya gitu. Terus kemudian azan gitu, azan gak pakai nada gitu, harus sesuai dengan tajwid. Ya Allah, ini kan kocak banget gitu ya. Sementara azan itu bersanad gitu, dari para sahabat sampai ke Bilal gitu. Kalau azan nggak pakai nada, tapi nyanyiin lagu Tuhan Yesus gitu pakai nada gitu. Nyanyiin Hafinus Salom Alehem gitu pakai nada. Ini di mana akal sehatnya gitu. Jadi ya, untuk kita masuk ke dalam logika hukum di sini, kita bedah dulu. Berita bohong bisa terjadi kalau ada apa? Ada pembandingnya kan? Pembandingnya itu adalah fakta, kebenaran. Gua mengucapkan sesuatu yang tidak sesuai fakta, itu disebut berita bohong. Itu merujuk kepada KBBI juga. Silakan orang kalau mau sambil buka KBBI silakan. Kita nih kasih edukasi nih, ya kan? Jadi pertanyaan gua, jika dia Panji Gumilang menyebut bahwa Al-Quran atau surat Al-Baqarah bukan kalamnya Allah melainkan kalamnya Nabi yang didapat melalui wahyu ilahi dan sebagainya bla bla bla, Allah tidak bisa berbicara bahasa Indramayu, itu kan ucapannya Panji Gumilang kan. Kalau itu ucapan disebut dengan berita bohong, siapakah orang-orang di dunia ini termasuk MUI yang mampu mencari kebenarannya dari pihak yang bisa mengeluarkan fakta atau kejadian sebenarnya, sehingga dapat kita pastikan bahwa Panji Gumilang mengucapkan berita bohong atau menyiarkan berita bohong? Coba, ada yang boleh jawab? MUI kalau berani bilang kami bisa membuktikan, nah ini bahaya. Coba, tapi yang setahu gua aja nggak akan dijawab itu. Siapa yang bisa kemarin gua nggak bisa jawab. Tapi ya itu. Mengenai Al-Quran adalah perkataan Nabi Muhammad SAW dengan berdalih surah Al-Baqarah ayat kedua. Mali, ini ayat turun karena pada zaman kafir Quraisy gitu, pada zaman kaum musyrikin gitu, di zaman Nabi SAW itu masih banyak yang menentang kebenaran Al-Quran gitu. Nabi kita dituduh penyair gitu, dituduh pendusta, bahkan dituduh Al-Quran itu adalah cuman produk Muhammad SAW aja gitu. Bahkan lebih parah lagi, dituduh kalau Al-Quran itu adalah perkataan Nabi Muhammad SAW gitu. Dan anehnya perkataan ini masih dipertanyakan sampai dengan sekarang gitu. Berarti ada yang salah di dalam pemikirannya gitu. Dan itu tandanya lebih bodoh dari orang jahiliyah gitu. Jadi kalau ada orang yang masih ragu dengan Al-Quran, patut dipertanyakan keislamannya gitu. Berarti dia jarang baca Al-Quran gitu, minimal lah. Padahal sudah jelas gitu di surah Al-Baqarah gitu ayat kedua itu dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa gitu. Jangan berhenti di ayat ini doang gitu. Lanjut di ayat selanjutnya, ayat ke-23 sampai 24-nya. Maka turunlah ayat ini, tantangan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum musyrikin yang mengenai Al-Qur'an. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin mithlih. Yang artinya, dan jika kamu masih ragu terhadap Al-Quran yang kami wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, buatlah satu surah saja yang semisalnya itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Maka jika kamu tidak akan mampu dan pasti tidak akan bisa membuatnya. Nah di situ Allah tegaskan,
Supaya nanti yang bertanya tentang Al-Quran pada saat itu tidak meragukan isi Al-Quran, tidak menyoal Al-Quran lagi, dan mereka tidak punya kesempatan bertanya, jadi nggak akan pernah tersisa dari lisan mereka untuk menuduh Al-Quran ketika kemuliaan Al-Quran itu diangkat pertama kalinya. Karena itulah setelah kalimat ini disampaikan, semuanya terdiam gitu. Orang-orang Yahudi tidak menyoal Nabi tentang Al-Quran lagi gitu, karena tahu Al-Quran lebih istimewa dari Taurat, lebih istimewa dari kitab-kitab yang lainnya. Taurat diberikan langsung kepada Nabi Musa alaihissalam, sedangkan Al-Quran diturunkan dengan 2 tahapan yang sangat istimewa. Nggak ada yang baca Taurat setiap hurufnya 10 pahala, tetapi Al-Quran dibaca mendapatkan 10 pahala. Nggak ada orang ibadah bersamaan turunnya Taurat mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sedangkan Al-Quran adalah ibadah di malam itu, Lailatul Qadar mendapatkan pahala lebih dari 1000 bulan. Karena itulah orang Yahudi tidak bisa mendebat Al-Quran, orang Nasrani tidak bisa menyoal Al-Quran lagi, karena mereka sudah paham dengan keistimewaan Al-Quran.